Tapi ada yang aneh, di saat Alvaro mulai ditangani oleh dokter anestesi, itu kondisi Alvaro sudah mulai menurun. Kondisinya bisa dikatakan ya malah memburuk gitu. Dia bahkan sampai susah bernafas. Kondisi ini bisa dilihat dari cara Alvaro ketika berusaha untuk mengambil nafas lewat mulutnya sampai 3 kali seperti orang yang sedang mendengkur. Bahkan yang lebih mengerikannya adalah Alvaro sempat mengalami henti nafas dan henti jantung. Nah, dokter pun di saat itu yang melihat kondisi Alvaro langsung mengambil tindakan untuk melakukan resusitasi jantung dan memasang ventilator. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, beberapa hari lalu ada sebuah berita yang membuat hati kita terenyuh. Sebuah kasus yang diduga tindakan malpraktek. Ya berarti melibatkan rumah sakit dan juga dokternya. Nah, kejadian malpraktek ini menimpa seorang anak laki-laki berusia 7 tahun yang bernama Benedictus Alvaro. Dari kabar yang beredar dikatakan Benedictus Alvaro ini menjalani operasi di Rumah Sakit Kartika Husada yang terletak di Jati Asih, Bekasi. Yang menyedihkan dari pasca operasi tersebut adalah bukannya sembuh, malah Alvaro justru didiagnosis mengalami mati batang otak. Dari nama penyakitnya aja tuh mengerikan banget ya, mati batang otak. Dan kondisi Alvaro pun semakin lama semakin menurun hingga akhirnya dia menghembuskan nafas terakhir. Tentu aja dari kejadian ini kedua orang tuanya tidak terima dengan apa yang mereka alami. Anaknya meninggal dunia tetapi mereka tidak mendapatkan penjelasan dari pihak rumah sakit mengenai apa yang dialami oleh anaknya pasca operasi amandel ini. Nah, akhirnya orang tua dari Alvaro itu menggugat RS Kartika Husada dengan dugaan telah melakukan malpraktek terhadap anaknya. Nah, bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus ini? Langsung aja kita bahas di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Kejadian ini bermula pada tanggal 7 September tahun 2023. Ketika itu, ayah dari Alvaro yang bernama Albert Francis itu membawa Alvaro beserta dengan saudaranya ke puskesmas karena anaknya ini mengeluh sakit pada amandelnya. Dari puskesmas itu, keduanya dirujuk ke rumah sakit RS Kartika Husada yang berada di Jati Asih. Nah, lalu dari pihak rumah sakit menyarankan untuk anak-anaknya ini dioperasi amandelnya. Dan orang tuanya pun setuju. Di saat itu direncanakanlah tanggal operasinya pada 19 September tahun 2023 dan Alvaro menjadi yang pertama yang akan dioperasi. Lalu singkat cerita tibalah hari di mana Alvaro akan menjalani operasi. Pada saat itu Alvaro harusnya masuk ke ruang operasi pada jam 12 siang. Namun ketika itu Alvaro ditemani oleh ibunya yang bernama Delima Sinaga. Bu Delima ini menunggu sampai jam 12 siang, tapi saat itu dirasa agak sedikit ngaret, tidak ada dokter ataupun perawat yang masuk ke ruangan di mana Alvaro dirawat. Karena terlalu lama menunggu, tidak ada tenaga medis yang menjemput Alvaro, akhirnya Bu Delima ini meninggalkan Alvaro di dalam ruangan dan dia pergi mandi. Lalu tidak lama kemudian, setelah Bu Delima ini selesai mandi, dia kaget dan bingung. Ternyata Alvaro sudah tidak ada di dalam ruangan. Ternyata di saat ibunya ini mandi, para perawat datang untuk membawa Alvaro ke ruang operasi. Nah, saat itu ibunya merasa agak sedikit bingung karena Alvaro dibawa tanpa sepengetahuan sang ibu. Tidak lama setelah itu, Bu Delima ini diberikan sebuah kertas dari pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit meminta agar kertas tersebut harus ditandatangani oleh pihak keluarga. Bu Delima di saat itu yang kondisinya kan dia agak gelisah, was-was menunggu anaknya dioperasi, otomatis kondisinya tuh nggak stabil. Dia tidak membaca terlebih dahulu isi dari kertas tersebut, isi dari surat atau dokumen yang diberikan oleh pihak rumah sakit, sehingga dia pun menandatangani surat tersebut atau kertas tersebut.
Akhirnya dia menunggu anaknya menjalani operasi amandel. Alvaro dioperasi selama 1 jam. Nah, tidak lama kemudian, dokter THT menjelaskan ke pihak keluarga kalau operasinya Alvaro itu berjalan dengan lancar. Dan Alvaro pun langsung ditangani oleh dokter anestesi. Tapi ada yang aneh, di saat Alvaro mulai ditangani oleh dokter anestesi, itu kondisi Alvaro sudah mulai menurun. Kondisinya bisa dikatakan ya malah memburuk gitu. Dia bahkan sampai susah bernafas. Kondisi ini bisa dilihat dari cara Alvaro ketika berusaha untuk mengambil nafas lewat mulutnya sampai 3 kali seperti orang yang sedang mendengkur. Bahkan yang lebih mengerikannya adalah Alvaro sempat mengalami henti nafas dan henti jantung. Nah, dokter pun di saat itu yang melihat kondisi Alvaro langsung mengambil tindakan untuk melakukan resusitasi jantung dan memasang ventilator. Alvaro juga di saat itu sempat kejang-kejang hebat sampai harus kembali ditidurkan agar tidak mempengaruhi pasca operasi. Sejak dioperasi tanggal 19 September dan setelah dioperasi sampai dengan tanggal 28 September 2023, kondisi Alvaro ini semakin lama semakin menurun. Dia mengalami penurunan tingkat kesadaran dan di saat itu pihak rumah sakit belum menjelaskan apapun kepada pihak keluarga apa yang sebenarnya terjadi dengan Alvaro. Pihak rumah sakit semacam ada yang disembunyikan atau ada yang tidak diberitahu kepada pihak keluarga. Nah, lalu ketika kondisi Alvaro benar-benar sudah memprihatinkan, barulah pada tanggal 29 September tahun 2023 pihak rumah sakit memberikan keterangan tentang kondisi Alvaro. Bayangkan tuh, 10 hari kemudian setelah operasi baru pihak rumah sakit ngasih tahu kalau ternyata Alvaro ini berdasarkan nilai Glasgow Coma Scale atau GCS itu dinyatakan Alvaro didiagnosis mengalami mati batang otak. Wow, anak kecil loh, sedih gak tuh? Gimana perasaan orang tuanya mendengar pernyataan pihak rumah sakit? Mungkin ini gue jelasin sedikit ya dari apa yang gue dapat dari media sosial nih, penjelasan tentang kondisi mati batang otak. Ya mungkin di sini teman-teman yang menonton ada yang dari kalangan tenaga medis atau kalian dokter atau kalian yang sedang kuliah dokter gitu ya. Boleh dikoreksi kalau penjelasan gue salah. Nah, jadi geng, dari informasi yang gue dapatkan, mati batang otak itu adalah suatu kondisi di mana batang otak sudah tidak lagi berfungsi dan menyebabkan seseorang akan kehilangan kesadaran dan kemampuan bernafas. Orang yang mengalami kondisi ini membutuhkan ventilator agar jantungnya tetap bisa berdetak dan oksigen bisa beredar melalui aliran darah. Dan fakta yang mengerikannya adalah seseorang yang mengalami kondisi mati batang otak itu bisa dikatakan tidak akan bisa pulih. Dia tetap bisa hidup tetapi harus dengan alat bantuan. Dia tidak bisa bernafas dengan sendirinya tanpa bantuan alat, yang artinya seseorang yang mengalami mati batang otak tidak memiliki kesempatan untuk sembuh sama sekali, sehingga seseorang yang mati batang otak ini dinyatakan meninggal secara hukum dan medis. Ya kurang lebih kayak, maaf kata nih, mayat hidup. Dia akan tetap hidup badannya, tetap akan mengalir darahnya, nafasnya apabila menggunakan alat bantu, yaitu ventilator tadi. Ketika alat bantu tersebut dilepaskan, ya sudah, dia meninggal dunia. Sedih banget ya kondisinya. Dan pihak keluarga yang merasa tidak terima dengan kondisi Alvaro menduga ada sebuah tindakan yang aneh atau tindakan yang tidak benar dari pihak rumah sakit. Anaknya dibawa ke rumah sakit dalam kondisi sehat walafiat dengan satu keluhan doang, yaitu amandel. Tidak ada penyakit lain. Nah, karena orang tuanya ini merasa mereka berhak mendapatkan keadilan, berhak mendapatkan keterangan dari pihak rumah sakit agar dugaan malpraktek ini ya bisa dijelaskan lah gitu. Bener nggak ini malpraktek atau bukan? Akhirnya mereka melaporkan pihak rumah sakit terkait adanya dugaan tersebut kepada pihak kepolisian. Pihak keluarga Alvaro itu menggandeng kuasa hukum dan melalui kuasa hukumnya yang bernama Cahaya Krismanto melaporkan Rumah Sakit Kartika Husada Jati Asih ke Polda Metro Jaya tepat pada tanggal 29 September tahun 2023. Di mana itu adalah hari yang sama ketika keluarga mendapatkan pernyataan dari rumah sakit tentang sakit yang diderita oleh Alvaro, yaitu mati batang otak. Setelah koma selama 13 hari, Senin malam pasien BA akhirnya... Di dalam kejadian ini, ada 8 dokter yang dilaporkan oleh keluarga Alvaro. Yang pertama, mulai dari dokter anestesi, lalu dokter THT, spesialis anak, sampai ke dokter dari RS Kartika Husada Jati Asih, karena ada kaitannya dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ke-8 dokter tersebut dilaporkan dengan pasal 62 ayat 1 jungto pasal 8
ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan atau pasal 360 KUHP, pasal 361 KUHP, pasal 438 dan pasal 440 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang kesehatan. Nah, di saat itu mereka sudah sangat serius akan menghadapi pihak rumah sakit yang kalau kita lihat ya powernya jauh lebih kuat lah sebenarnya daripada sebuah keluarga gitu. Mereka kan perusahaan besar. Tetapi di dalam kondisi ini, karena perjuangan dari keluarga Alvaro itu nggak main-main, maka mereka nggak takut sama sekali. Nah, setelah rumah sakit ini dilaporkan oleh keluarga Alvaro, pihak rumah sakit pun memberikan tanggapan. Tanggapan yang diberikan oleh Rumah Sakit Kartika Husada Jati Asih ini sebenarnya sudah dari sebelum mereka resmi dilaporkan. Pihak Rumah Sakit Kartika Husada Jati Asih buka suara terkait kasus dugaan malpraktek yang menimpa Alvaro yang dituduhkan oleh keluarga Alvaro. Nah, pihak rumah sakit membenarkan kalau Alvaro memang didiagnosis mati batang otak pasca mengalami operasi amandel. Di saat itu, seorang dokter yang bernama Dr. Rahma Indah Permatasari selaku perwakilan dari rumah sakit itu menjelaskan kalau pasca operasi amandel kondisi Alvaro itu tidak sesuai dengan yang diharapkan, alias dia semakin menurun kondisinya. Kemudian pada perawatan di hari keempat barulah tim dokter bisa mendiagnosa Alvaro yang diduga mengalami mati batang otak secara klinis setelah melakukan beberapa pemeriksaan. Nah, lalu pihak rumah sakit juga membantah nih geng, cerita dari Bude 5 yang mana kata Bude 5 Alvaro ini dipindahkan secara sepihak di saat Bude 5 lagi mandi katanya. Pihak rumah sakit mengatakan kami sudah melakukan semuanya sesuai dengan prosedur dan pihak rumah sakit sangat yakin kalau mereka sudah berkoordinasi atau berkomunikasi dengan pihak keluarga saat akan melakukan tindakan operasi. Mereka juga mengklaim sudah melakukan tindakan pemeriksaan serta edukasi mulai dari konsultasi di poliklinik saat tindakan operasi sampai selesai operasi sudah dijelaskan semuanya kepada pihak keluarga sebelum operasi berlangsung. Nah, jadi pembelaan dari rumah sakit seperti itu. Dan setelah itu, karena kondisi Alvaro terus-menerus menurun, akhirnya Alvaro menghembuskan nafas terakhir pada tanggal 2 Oktober tahun 2023. Berarti baru aja kemarin. Setelah Alvaro meninggal dunia, pihak keluarga pun masih belum mendapatkan penjelasan yang jelas dari pihak rumah sakit. Padahal pihak keluarga berharap mendapatkan penjelasan terkait keterangan medis dan hubungan diagnosis mati batang otak yang dialami oleh anak mereka. Padahal anak mereka sebelumnya baik-baik aja. Kenapa diagnosis mati batang otak ini baru ada setelah menjalani operasi di rumah sakit tersebut? Operasinya cuma operasi amandel lagi. Lalu setelah itu pihak rumah sakit kembali buka suara terkait meninggalnya Alvaro ini melalui komisaris Rumah Sakit Kartika Husada Jati Asih, yaitu Dr. Nindya Kartika. Hal yang pertama disampaikan oleh Dr. Nindya ini adalah meminta maaf kepada keluarga besar Alvaro terkait apa yang dialami oleh Alvaro. Dia juga menyampaikan belasungkawanya atas peristiwa ini. Nah, lalu Dr. Nindya mengatakan pihak rumah sakit sudah berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan pelayanan terhadap Alvaro dan tidak ada niat sedikit pun dari tim medis yang dapat menimbulkan resiko katanya. Lalu dia juga tidak menyangkal kalau sudah terjadi kesalahpahaman komunikasi antara pihak rumah sakit dengan keluarga Alvaro mengenai permintaan resum medis di mana saat itu keluarga Alvaro meminta resum medis dengan tujuan agar bisa mencari rujukan rumah sakit yang lebih baik katanya. Manajemen dari RS Kartika Husada Jati Asih juga sudah melakukan rapat khusus untuk penanganan yang dialami oleh Alvaro ini. Sesaat sebelum Alvaro meninggal, kondisinya semakin menurun. Di saat itu, pihak dari Rumah Sakit Kartika Husada Jati Asih membahas dan mencari rumah sakit rujukan agar Alvaro bisa ditangani lebih baik. Nah, tetapi kondisi Alvaro di saat itu menjadi pasien yang masuk ke dalam kategori non-transferable atau sulit untuk dipindahkan menggunakan rujukan. Kata pihak rumah sakit, dibutuhkan kendaraan medis khusus untuk bisa memindahkan Alvaro. Nah, sehingga proses pemindahan Alvaro ini menjadi sebuah pertimbangan tersendiri dalam proses rujukan. Lalu, menurut pihak rumah sakit, ketika akomodasi sudah disiapkan, konsultasi dengan konsultan medis juga sudah terjadwal, tetapi sayangnya kondisi Alvaro semakin menurun dan sebelum sempat dipindahkan, Alvaro sudah menghembuskan nafas terakhir.
Nah lalu Direktur Rumah Sakit Kartika Husada yang bernama Dian Indah juga buka suara mengatakan kalau pihak rumah sakit akan kooperatif menghadapi proses hukum yang akan dijalani. Nah tetapi dia menekankan kalau pihak rumah sakit juga memiliki hak yang sama terkait proses hukum. Tetapi nantinya pihak rumah sakit punya hak langsung dalam hal hukumnya itu sendiri, katanya gitu. Nah jadi menurut dia nih ya, langkah hukum yang diambil oleh keluarga Alvaro itu adalah sebuah bentuk somasi yang beresiko. Karena menurut Dian ini pihak mereka nantinya bisa menuntut balik. Sedih juga ya. Aduh, keluarga Alvaro sudah kehilangan anaknya, kehilangan Alvaro. Terus pas proses hukum ternyata pihak rumah sakit bakal fight back, kata Budian. Ya kita nggak tahu lah ya siapa yang salah dalam kasus ini. Tapi kalau kita lihat dari alurnya, ya mungkin teman-teman sendiri bisa menilai kesalahan terletak di mana. Kalian bisa tuangkan pemikiran kalian, opini kalian di kolom komentar. Nah, tapi geng, apa yang dikatakan oleh Budian ini menuai kontroversi juga. Sampai-sampai Dr. Nindya sebagai komisaris dari rumah sakit itu sampai harus klarifikasi maksud dari statement Budian, yang mana Dr. Nindya mengatakan kalau pihak rumah sakit bukan memiliki niat untuk menuntut balik, tetapi pihak rumah sakit juga punya hak yang sama dengan keluarga Alvaro, katanya. Ya kita nggak tahu ya, ini mungkin udah keceplosan, ya takut nanti netizen malah pada turun gitu ya, akhirnya harus klarifikasi. Dan Dr. Nindya juga mengatakan kalau laporan yang dibuat oleh keluarga Alvaro itu agak salah sasaran, katanya. Karena kenapa? Menurut Dr. Nindya, banyak dokter-dokter yang seharusnya tidak terseret dalam masalah ini tapi justru ikut terseret. Salah satu contohnya adalah dokter anak dan dokter syaraf, yang mana sifatnya mereka ini hanya membantu tim medis dalam menangani pasien secara langsung. Mereka itu adalah dokter-dokter yang berusaha untuk mengobati. Dan menurut Dr. Nindya, tuntutannya ditujukan ke orang yang salah, yang mana dokter-dokter tersebut seharusnya tidak dituntut. Dan sampai saat sekarang ini, ketika gue syuting, proses hukum terkait dugaan malpraktek yang menimpa Alvaro itu masih berjalan. Nah, mari sama-sama kita doakan semoga keluarga Alvaro diberikan ketabahan dan mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Sekarang kita bakal membahas kasus yang lain nih geng. Kasus yang masih berhubungan dengan malpraktek kedokteran. Kali ini datang dari seorang wanita yang bernama Siti Komsatun, yang mana kasusnya ini benar-benar tragis. Malpraktek yang dilakukan oleh dokter membuat Siti harus menjadi gagu, alias ya dalam kata lain dia mengalami kecacatan. Kejadian ini berawal pada bulan April tahun 2009. Di saat itu Siti Komsatun menjadi pasien di Rumah Sakit Kramat 128, yang mana dia ini mengeluhkan penyakit pembengkakan kelenjar tiroid atau yang biasa kita kenal dengan sebutan gondokan gitu ya. Nah, dari hasil pemeriksaan ternyata Siti ini diharuskan untuk dilakukan tindakan operasi. Nah, lalu dijadwalkanlah tindakan operasinya pada tanggal 13 April tahun 2009. Nah, Siti akhirnya menjalani operasi pengangkatan tiroid di rumah sakit tersebut. Operasi dilakukan oleh salah satu dokter spesialis bedah yang bernama Taslim Mansur. Nah, proses operasi tersebut berjalan dengan lancar, semuanya selesai. Dan setelah itu, kemudian Siti harus menjalani rawat jalan di bawah penanganan Rumah Sakit Kramat 128, yang dimana di saat itu salah satu dokter yang menangani Siti untuk rawat jalan adalah almarhum Dr. Rusmaryono, SPTHT. Lalu singkat cerita, pada tanggal 14 Februari tahun 2010, tiba-tiba Siti ini mengalami sesak nafas sehingga dia tidak bisa tidur semalaman. Lalu keesokan harinya, kondisi Siti itu semakin memburuk. Akhirnya, keluarga Siti pun memutuskan untuk membawa Siti ke Rumah Sakit Kramat 128. Lalu kemudian setelah itu, Siti Komsatun dibawa ke ruang IGD yang saat itu dijaga oleh Dr. Tantio Setiowati. Siti kembali masuk ke Rumah Sakit Kramat 128 sebagai pasien rawat inap karena kondisinya semakin menurun. Nah, lalu beberapa saat kemudian Dr. Tantio merujuk Siti untuk berobat ke RSCM. Namun di saat itu ya Siti agak keberatan, dia tidak menerima rujukan tersebut dan memilih untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan almarhum Dr. Rusmaryono yang pernah menanganinya dulu. Nah, di saat itu Siti belum bisa bertemu dengan almarhum Dr. Rusmaryono karena dia masih
konsultasi praktik. Nah, akhirnya untuk sementara Siti pun mendapatkan penanganan sambil menunggu Dr. Rusmaryono menemui dia. Beberapa saat kemudian, anak dari Siti yang bernama Leila Zenastri itu menyelesaikan administrasi untuk proses rawat inap. Setelah menyelesaikan proses tersebut, anaknya yang bernama Leila ini ingin menemui ibunya Siti di dalam ruang rawat inap. Nah, tetapi di saat itu Leila justru tidak diizinkan oleh pihak rumah sakit dan Leila diminta untuk menunggu di luar. Tidak lama kemudian, ya sekitar 10-20 menitan, tiba-tiba Leila ini dipanggil oleh Dr. Tantio Setiowati yang mengatakan kalau Siti ibunya sudah diberikan suntikan anti radang. Lalu setelah itu akhirnya Leila pun masuk ke dalam ruangan rawat inap ibunya. Di saat itu Leila melihat kondisi ibunya itu sudah dapat bernafas. Bernafasnya lega, tidak ada kondisi yang aneh-aneh. Nah, tetapi di saat itu ibunya ini tidak dapat membaringkan tubuhnya karena nafasnya akan terasa lebih sesak kalau dia tidur berbaring. Di saat Leila ini sudah masuk ke dalam ruang rawat inap, Leila pun bertanya kepada salah satu perawat yang menjaga di ruang tersebut. Dia tanya, apakah Dr. Rusmaryono sudah memberitahu kalau Siti, ibunya, itu ingin menemui Dr. Rusmaryono? Dan perawat mengatakan di saat itu sudah. Nanti Dr. Rusmaryono bakal menemui Siti dan melihat kondisi Siti langsung. Nah, tetapi di saat itu Dr. Rusmaryono belum juga datang sehingga akhirnya Leila ini bertanya lagi kepada perawat, bagaimana ini? Kapan Dr. Rusmaryono datang melihat ibu saya? Namun di saat itu jawaban dari perawat adalah Dr. Rusmaryono sudah pulang katanya. Tidak menerima dengan kondisi tersebut, Leila, anaknya Siti, itu langsung meminta perawat untuk menghubungi Dr. Rusmaryono agar dokter tersebut bisa menemui ibunya. Lalu kemudian pada jam 9 malam, Leila akhirnya mendapatkan kabar dari pihak rumah sakit kalau Dr. Rusmaryono dipastikan tidak bisa datang menemui ibunya atau ngecek kondisi ibunya. Nah, Leila pun yang merasa kecewa di saat itu akhirnya meminta kepada perawat jaga agar dokter THT lain atau dokter jaga IGD bisa datang untuk melihat kondisi Siti, kondisi ibunya. Namun di saat itu tidak ada penanganan apapun. Sampai pada akhirnya di pukul 23.30 atau setengah 12 malam, tiba-tiba Siti kembali mengeluh sesak nafas dan dengan sigap di saat itu anaknya Leila meminta agar perawat segera memanggil dokter jaga IGD. Perawat langsung bergegas memanggil dokter dan di saat itu dokter jaga IGD adalah Dr. Freddy Marleko Malik. Dokter ini datang untuk melakukan pemeriksaan terhadap Siti. Ketika diperiksa, dokter ini mengatakan kondisi Siti sudah dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Lalu oleh karena itu Dr. Freddy ini akhirnya memberikan injeksi Stesolid dan memberikan resep obat anti hipertensi kepada perawat jaga agar obat tersebut bisa ditebus terlebih dahulu oleh Leila, anaknya Siti. Nah, jadi seperti biasa gitu ya rumah sakit di negara kita, tebus dulu obatnya baru boleh diaplikasikan kepada si pasien. Padahal kalau kita lihat kondisi pasiennya udah ya maaf nih sekarat atau membutuhkan bantuan segera gitu ya, tapi kalau obatnya belum dibayar belum boleh. Lalu singkat ceritanya lagi, pada tanggal 16 Februari sekitar jam 1.45, Siti kembali mengeluhkan sesak nafas dan Dr. Freddy kembali datang ke ruangan Siti. Pada kedatangannya saat ini, Dr. Freddy ini memberikan terapi inhalasi, injeksi Oradexon dan injeksi Rantin. Dan setelah ditangani oleh Dr. Freddy, sesak nafas Siti pun sempat berkurang. Nah, tapi itu tidak berlangsung lama, Siti kembali sesak nafas pada jam 5.00 dini hari. Lalu singkat cerita, pada pagi harinya pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, dokter lainnya yaitu Dr. Fauzan yang merupakan spesialis THT datang untuk melihat kondisi Siti. Nah, hasil dari diagnosisnya adalah Siti harus segera dibuatkan lubang di lehernya untuk jalur pernafasan. Ya, sontak aja di saat itu keluarga kaget banget gitu kan. Dr. Fauzan menjelaskan hal ini harus segera dilakukan karena Siti didiagnosis menderita lumpuh pita suara yang disebabkan oleh cedera syaraf yang berada di sekitar pita suaranya akibat operasi pada bulan Maret tahun 2009. Wow, penyebabnya gara-gara operasi, geng. Lalu selain itu, Dr. Fauzan juga mendiagnosa Siti ini mengalami sesak nafas grade 2 sehingga Siti dirujuk ke poliklinik THT di RSCM. Lalu setelah itu, pihak dari Rumah Sakit Keramat 128 meminta keluarga Siti untuk menandatangani persetujuan operasi dengan biaya sebesar 8 juta. Nah, lalu setelah itu, anak dari Siti yang lain yang bernama Khairul Hanifah itu
itu memberikan deposit sebesar 1 juta rupiah untuk memberangkatkan Siti ini ke RSCM sebagai biaya ganti ambulans karena kan dia udah dirujuk ke RSCM. Lalu setelah itu mereka menunggu selama 2,5 jam. Mereka baru diberangkatkan setelah 2,5 jam disebabkan karena harus menunggu proses persyaratan administrasi selesai. Tidak lama kemudian sampailah Siti dan keluarganya ini di Poliklinik THT RSCM. Namun sayangnya sesampai di sana dia justru ditolak karena ketika dia tiba di sana itu sudah melampaui jam pendaftaran yang ditentukan oleh pihak RSCM. Dan karena tidak mendapatkan penanganan yang cepat, akhirnya Siti mulai semakin memburuk kondisinya. Dia pun kehilangan kesadaran dan di saat itu juga dia langsung dilarikan ke IGD RSCM. Lalu sekitar jam 15.34, Siti akhirnya mendapatkan pelayanan medis di IGD RSCM oleh Dr. Fauziah Faradiza. Nah, lalu segera dilakukan operasi untuk membuat lubang di leher Siti. Karena sesak nafas yang diderita oleh Siti sudah mencapai grade 4 sehingga Siti mulai tidak sadarkan diri. Udah gitu, kondisi Siti ini semakin kritis gara-gara perawat yang ikut membawa Siti dari Rumah Sakit Keramat 128 dikatakan tidak memberikan riwayat medis dari Siti ini sehingga Dr. Fauziah Fardiza di RSCM jadi kesulitan untuk mendiagnosa penyakitnya Siti. Lalu kondisi Siti pun semakin diperparah dengan sesak nafas yang semakin berat dan dia tidak bisa lagi mengeluarkan suara. Disinilah keluarganya mulai curiga kalau Siti mengalami malpraktek dari pihak rumah sakit sebelumnya. Nah, keluarga Siti yang tidak terima dengan apa yang dialami oleh Siti akhirnya meminta klarifikasi dari pihak Rumah Sakit Keramat 128. Di saat itu dilakukanlah mediasi dengan pihak rumah sakit namun tidak menemukan titik terang dan hasil. Karena sudah merasa geram dan merasa dirugikan, pihak keluarga Siti akhirnya mengadukan Rumah Sakit Keramat 128 ke pihak Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atau MKDKI. Nah, laporan ini pada tanggal 10 Agustus tahun 2010 dan yang dilaporkan adalah 2 orang tenaga medis dari rumah sakit tersebut yaitu Dr. Tantio dan juga Dr. Freddy. Dan aduan itu pun ditangani oleh pihak MKDKI. Setelah pemeriksaan dilakukan kurang lebih selama 23 bulan lamanya. Akhirnya pada tanggal 26 Juni tahun 2012 MKDKI mengeluarkan putusan bahwa benar Dr. Tantio dan Dr. Freddy dinyatakan sudah melanggar disiplin kedokteran karena mereka tidak melakukan tindakan atau asuhan medis yang memadai pada situasi tertentu yang dapat membahayakan pasien. Nah, dari putusan MKDKI inilah akhirnya pihak keluarga Siti melakukan gugatan kepada pihak Rumah Sakit Keramat 128 ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada bulan April tahun 2017. Tuntutan yang diajukan oleh keluarganya adalah untuk pertanggungjawaban dari pihak rumah sakit atas kerugian secara material dan non-material. Lalu akhirnya pada tanggal 22 November tahun 2018, Pengadilan Negeri Jakarta hanya mengabulkan dan memutuskan Rumah Sakit Keramat 128 untuk memberikan ganti rugi kepada Siti secara material yaitu sebesar Rp17.620.933. Sedih banget ya, kehilangan suara, cacat seumur hidup, jadi gagu, hanya dibayar ganti rugi sebesar 17 juta. Dan sampai detik ini sedihnya adalah Siti tidak mampu berbicara lagi. Dia secara permanen menjadi seorang disabilitas yang tidak bisa berbicara alias gagu. Nah, itu dia geng, 2 cerita dari korban malpraktek yang dilakukan oleh rumah sakit. Nah, mungkin ini bisa menjadi sebuah evaluasi bagi rumah sakit atau otoritas terkait gitu ya tentang penanganan pasien. Yang namanya dokter kan bekerja untuk melayani masyarakat, sudah disumpah, yang artinya mereka harus sepenuh hati mengabdi. Ya, jangan cita-cita jadi dokter agar banyak duit atau cita-cita jadi dokter agar bisa hidup enak atau kaya gitu. Ya memang sih pendapatan seorang dokter lumayan besar gitu ya. Ya tapi harus dibarengi juga dengan skill dan ilmu serta pengabdiannya dalam menyelamatkan banyak nyawa masyarakat gitu ya. Ya supaya masyarakat kita Indonesia tidak melulu harus ke negara lain. Ya ada yang ke Jerman lah, ada yang ke Penang yang paling dekat atau mungkin Singapura. Ya semua itu karena tingkat kepercayaan masyarakat terhadap dunia medis kita agak sedikit berkurang atau agak sedikit menurun. Ya kita doakan semoga kedepannya rumah sakit dan tenaga medis yang ada di Indonesia ini semakin baik secara pelayanan dan kualitasnya. Amin.